data terakhir yang kami terima dari tim Sekretariat Tim Uji Klinis sudah hampir menembus angka 900. Tahapannya seperti apa dari mulai 11 Agustus ini kepada kurang lebih hampir 900 calon ini? Oh iya, jadi setelah registrasi kemudian datang, yaitu tahapan yang pertama adalah penjelasan ya, tentang prosedur penelitian ya, mulai apa itu vaksinnya, kemudian nanti calon subjek itu ada yang mendapatkan vaksin dan juga ada yang kemungkinan mendapatkan placebo. Jadi 50-50 nanti Kang Irfan ya, calon subjek tersebut ya. Kemudian setelah calon subjek jelas dan menerima berbagai penjelasan dan juga diberi kesempatan untuk bertanya, kemudian tanda tangan, setuju, kemudian diambil pemeriksaan darah ya. Pemeriksaan darah itu untuk memastikan subjek tersebut tidak terkena infeksi COVID-19 ya. Kemudian setelah hasilnya negatif, kemudian dilakukan pemeriksaan seperti tinggi badan, berat badan, kemudian pemeriksaan tekanan darah itu oleh dokter ya. Di situ nanti ada dokter spesialis penyakit dalam. Ternyata dari hasil penelusuran subjek tersebut tidak ada penyakit-penyakit yang membahayakan, ataupun subjek tersebut minum obat ya, minum obat dalam hal ini Kang Irfan ya, para pemirsa mungkin ada yang minum obat anti hipertensi atau obat penyakit yang lainnya, tapi obat tersebut ya tidak akan mempengaruhi hasil penelitian yang dinyatakan sehat oleh tim dokter, yang bersangkutan bisa ikut penelitian lebih lanjut. Kemudian tahapan yang berikutnya akan disuntik Kang Irfan ya, disuntik vaksin atau placebo Kang Irfan. Nah, subjek ya tidak akan tahu akan mendapat vaksinkah atau mendapat placebo kah. Dan penyuntiknya sendiri, vaksinatornya sendiri tidak akan tahu dia menyuntik apa, apakah menyuntik vaksin atau menyuntik placebo. Jadi ini betul-betul uji klinis yang kita sebut namanya random blind ya, dan randomize ya. Jadi antara penyuntik dan yang disuntik sama-sama tidak tahu jenis apa yang diberikan. Nah, tahapan yang berikutnya Kang Irfan adalah 30 menit setelah pemberian, di situ ada edukasi lah ya. Edukasi, jadi apa-apa yang harus dilakukan oleh subjek, misalkan selama 7 hari ke depan sampai 14 hari ke depan, dicatat suhu tubuhnya ya. Catat suhu tubuhnya, apakah timbul bengkak di bekas suntikan, apakah ada timbul kemerahan, apakah ada timbul demam ya. Kalau demam dicatat suhunya, kemudian yang bersangkutan apakah minum obat atau ke dokter. Nah, bila ternyata dalam 14 hari ke depan ada sesuatu yang sakit, harus cepat menghubungi ke tim dokter ya. Kemudian yang berikutnya kalau sehat dari yang tanggal penyuntikan pertama, 14 hari kemudian diberikan dosis yang kedua ya. Kemudian dipantau lagi 14 hari ke depan. Setelah itu nanti akan dipantau setiap bulan dan berakhir 6 bulan dari penyuntikan yang pertama. Begitu ringkasnya Kang Irfan, prosedur yang akan dijalani oleh subjek atau sukarelawan uji vaksin COVID-19 ini. Dr. Rodman, untuk tadi tanggal 11 ini akan dihubungi seperti itu. Untuk penyuntikannya sendiri apakah pada hari yang sama atau pada tanggal berapa nih penyuntikan akan serempak dilakukan? Penyuntikan itu 3 hari setelah pengambilan swab yang pertama Kang Irfan. Swab. Berarti di tanggal 14 ini rencananya, Dr. Rodman ya. Tadi sempat disinggung juga nanti para relawan tidak akan mengetahui apakah akan disuntikan vaksin atau placebo seperti itu. Boleh sedikit dijelaskan ini masyarakat awam mungkin apa sebetulnya perbedaan antara dua hal ini? Baik, terima kasih Kang Irfan. Jadi kita
uji klinis adalah untuk mengetahui sejauh mana efikasi dan terutama efikasi vaksin COVID-19 ini, Kang Irfan, ya. Nah, untuk menguji efikasi ini, kita harus ada pembandingnya, Kang Irfan. Itu pembandingnya kita menggunakan placebo. Placebo ini di dalam dunia penelitian disebut dengan istilah water for injection, ya. Tapi di sini waternya steril, aman, Kang Irfan, gitu ya. Bukan air biasa gitu, Kang Irfan, ya, steril. Nah, kenapa harus demikian? Karena kalau kita hanya mensuntikan vaksin COVID-nya saja, tidak ada pembanding, nanti kita tidak akan bisa menilai apakah vaksin COVID-19 ini betul-betul efikasi, betul-betul bermanfaat untuk mencegah COVID atau tidak gitu, Kang Irfan. Dan itu berlaku secara global di seluruh dunia. Setiap obat ya ataupun vaksin harus ada pembandingnya, Kang Irfan. Jadi tidak boleh obat atau vaksin diuji cobakan apalagi kepada orang tanpa pembandingnya, Kang Irfan. Begitu, Kang Irfan. Itu salah satu etika dalam uji klinis obat ataupun vaksin, Kang Irfan. Termasuk juga nanti Gubernur Jawa Barat sudah mengkonfirmasi kah ini tanggal 11 juga akan dilakukan karena kan rencananya akan menjadi relawan juga nih, Dr. Rodman. Oh gitu ya. Ini Kang Irfan dapat info dari mana, Kang Irfan? Dan juga rekan-rekan Forkopimda katanya seperti itu. Sudah siap menjadi relawan juga nih, bagaimana nih informasi tersebut? Ya, apakah juga? Ya itu sebetulnya dalam uji klinis, Kang Irfan, ya, itu ada kita sebagai tim peneliti harus menjaga kerahasiaan subjek gitu, Kang Irfan, ya. Jadi kita harus jaga data-datanya, profilnya, ya. Karena itu ada tercantum dalam deklarasi Helsinki, ya. Jadi kita harus menjaga data rahasia dari calon subjek itu, ya. Ya mungkin kalau ada yang bilang saya ikut, ya mungkin itu kepribadi masing-masing, Kang Irfan, ya. Tapi ya apresiasi kalau memang Pak Gubernur ikut, berarti suatu kapasitas tinggi dari tim peneliti bahwa beliau insya Allah mempercayakan kepada tim uji klinik FK4 untuk menjadi calon sukarelawan. Itu mungkin pendapat dari tim.